Hati-hati, itu nanti jadi penyakit batin, penyakit psikologi. Ibnu Athaillah Iskandari ingin supaya kita sembuh dari penyakit itu. Maka beliau mengajak, itu namanya nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Ego. Aku seneng. Jadi kalau aku nggak seneng, aku nggak zikir. Kalau aku nggak seneng, aku nggak mau bantu orang, gitu. Ya. Jadi harus habis akunya. Lebur keakuan kita, lebur ego kita. Di saat itu kita menyaksikan bahwa oh, kebaikan tadi yang aku perbuat itu bukan dari diri aku yang ini, tapi dari Allah yang menyebut dirinya Sang Maha Aku. Jangan sampai engkau merasa bangga karena dirimu merasa berbuat taat. Pernahkah ini saudara-saudara semua, habis zikiran, ini kalau yang sudah suluk pasti merasakan ya, godaannya kuat. Misalnya diperintah oleh Buya Asfi, Buya Aldomi, zikir 11.000, selesai ada rasa farhan nggak? Farhan itu seneng. Seneng ya, betul kan yang suluk kemarin? Karena merasa sudah zikir. Wah, aku keren juga ya bisa zikir. Bang Dik belum suluk sih ya. Suluk formal itu perlu Bang Dik. Perlu, nanti suluklah 10 hari ya. Jangan nunggu ini jadi, kapan jadinya? Ini 2 tahun mungkin baru jadi, kecuali ada ya. Kalau ada keajaiban Allah setahun jadi nih semua. Amin. Tapi kita nggak ngoyo-ngoyo bener ya. Atau bisa sholawat sehari 1.000, terus merasa wah keren ya. Atau bisa zikir wirid asas 100, istighfar 100, 100, 100, 100, 100, dan merasa spesial. Ya. Karena kita sudah melakukannya. Gitu. Atau mohon maaf, pernahkah membantu satu yayasan, satu masjid, atau satu majelis dan merasa sudah membantu? Pernah nggak? Senang sudah membantu, betul nggak? Hati-hati, itu nanti jadi penyakit batin, penyakit psikologi. Ibnu Athaillah Iskandari ingin supaya kita sembuh dari penyakit itu. Maka beliau mengajak, itu namanya nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Ego. Aku seneng. Jadi kalau aku nggak seneng, aku nggak zikir. Kalau aku nggak seneng, aku nggak mau bantu orang, gitu. Ya. Jadi harus habis akunya. Lebur keakuan kita, lebur ego kita. Di saat itu kita menyaksikan bahwa oh, kebaikan tadi yang aku perbuat itu bukan dari diri aku yang ini, tapi dari Allah yang menyebut dirinya Sang Maha Aku. Leburlah akunya kita, binasalah akunya kita. Yang betul-betul berjasa sebenarnya adalah Allah yang Maha Aku. Ya. Ini biar gampang Bang Dik. Jadi kata beliau, jangan kamu merasa senang karena taat itu engkau merasa engkau yang melakukannya. Tapi engkau boleh merasa senang berbuat taat karena engkau, kalau ngelukis seperti Bang Dik paling juga 3 menit sudah bosan. Nggak tahu ilmunya. Sama. Suluk itu diberi ilmu oleh guru, diajarkan ilmu oleh guru, melukis nama Allah dalam kolbu. Karena diberi tekniknya, dibimbing, nanti kecanduan ngelukis nama Allah di kolbu.
Dan selesai Bang Dik ngelukis, ini contoh. Bang Dik ngelukis di rumah, Bang Dik ngelukis di rumah, di KJD apa di Goa. Jangan sebut dua-duanya, Enggak apa-apa dong. Terus Bang Dik ini merasanya apa? Keren nggak? Betul? Ya. Jujur aja ya. Waktu melukis di dua tempat itu. Jadi dirimu merasa keren ya? Oh ini lukisanku gitu ya? Betul nggak? Ini karyaku. Sejak Alikam enggak, Bu ya. Enggak. Tapi jujur masih begitu toh? Udah nggak berani, Bu ya. Iya tapi masih ada toh. Aku maksain. Nggak usah jauh-jauh di kampus nih, di kampus. Buya Alun ini kan Pak dosen. Tukang ngata-ngatain mahasiswa pasca sarjana nih. Ya. Itu waktu jadi mahasiswa atau sekarang meneliti lalu menemukan satu abstraksi, satu teori dan itu merasa asik. Beliau Pasti merasa asik. Walaupun kemudian di detik sekian Buya Aldo itu sadar, oh ini ilham dari Allah gitu. Jadi ciri-ciri orang masih di nafsiyahnya, masih di egonya, dia kagum dengan zikirnya, dia kagum dengan pengalaman rohaninya, kagum dengan mimpi-mimpinya, kagum dengan pengorbanan-pengorbanannya. Ini hati-hati. Maka di dalam Al-Quran, abis kita bersedekah, ya, intukhfuha, ya, jika engkau menyembunyikan, itu lebih baik. Fa ni'mahi, ya, khairul lakum, ya. Itu lebih baik bagimu. Itu bagi orang yang jika dia bersedekah, dia merasa dirinya yang bersedekah. Ini Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, kalau ada orang pelit, boleh dipaksa oleh pemerintah. Kenapa? Karena bersedekah, berzakat itu bukan lagi kewajiban orang berpunya, tapi kebutuhan dia. Cuma orang kaya ini dia nggak tahu kebutuhan dia. Maka untuk mengobati dirinya dia boleh dipaksa. Tapi itu Imam Ghazali, sebelum Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin ya. Tapi di Ulumuddin ternyata ada juga sipil-sipilan itu sedikit. Kayaknya beliau mempertahankan itu. Terlepas dari itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, apapun jasa kita, tubuh ini milik siapa? Allah. Lidah ini siapa yang buat? Kalau kita dapat rezeki, siapa yang ngirim rezeki? Dari semua orang yang dapat rezeki, hanya beberapa orang yang ingin berbagi. Lalu siapa yang menggerakkan dirinya berbagi? Allah juga. Oleh karenanya, jika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ada amal yang Allah berikan pada diri kita, jangan senang karena kita yang berbuat, tapi senanglah karena itu cara Allah mengenalkan dirinya melalui kita. Nah, maka beliau mengatakan, li'annaha barazat minallahi ilaik. Sesungguhnya amalmu itu, taatmu itu adalah sesuatu cara Allah mengenalkan tentang dirinya kepadamu. Li'annaha, karena ketaatan itu barazat minallah. Dia muncul dari Allah. Allah lah yang memunculkannya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas dasar itulah orang-orang yang mengerti bab ini, dia tidak perlu selfie. Dan tidak perlu sharing bahwa dia sudah melakukan sesuatu kepada makhluknya. Kenapa? Karena dia merasa ini dari Allah. Cukup Allah yang tahu. Dan jika ada makhluk Allah yang tahu, itu pun dengan izin dari Allah. Kira-kira begitu Bang Dik. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini orang-orang, mohon maaf ya,
bangga dengan wiridannya, bangga dengan tirakat-tirakatnya, tanpa disadari. Oh alhamdulillah saya sudah puasa Daud 3 tahun gitu. Saya sudah puasa Daud 3 tahun. Alhamdulillah saya sudah zikir sekian kali setiap hari. Saya. Ini coba lihat. Ini surat Ali Imran. Surat 3 ayat 157. Ada adab kalau menyebutkan kita beramal. Gimana adabnya? Kalimatnya seperti ini. Kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karunia Allah, saya bisa bersedekah. Itu boleh. Alhamdulillah dengan izin Allah, aku dapat berzikir. Alhamdulillah Allah mengizinkan aku menyebut namanya di dalam kolbuku. Jadi kalimatnya mesti ada passwordnya, ada keywordnya. Dengan izin Allah, dengan karunia Allah. Gimana dalam surah Ali Imran 157? Tolong diingat ya. Surah 3 157. Ini adab kalau kita menyebutkan sesuatu tentang amal dan karya kita sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh salah satu guru kami ya, yang mengajarkan saya Nahwu Shorof, Syekh Aiman Syawwa. Kata beliau ketika beliau menulis satu kitab, katanya walhamdulillah bifadlim minallahi wa rahmatin minhu alaftu kitab kada wa kada ya. Dengan rahmat dan karunia Allah aku diizinkan menulis kitab ini, kitab ini, kitab ini. Dan itulah rahasia daripada yang ada di proklamasi itu. Gimana kalimatnya di proklamasi? Atas gimana? Dengan rahmat Allah atau atas nama Allah. Waduh, kayaknya PPKN ini masalah semua nih. Nasionalismenya kayaknya bermasalah itu. Apa yang ditulis Soekarno dan Hatta? Atas berkat rahmat Allah. Itu diambil dari surat Ali Imran ayat 157. Karena Piagam Jakarta yang isinya tentang Pancasila sekarang, orang-orang itu sebagian ikut menulis proklamasi. Yaitu terutama Bung Karno dengan Bung Hatta ya. Jangan salah ya, Bung Karno itu dia belajar kepada host Cokroaminoto. Itu seorang ulama yang nyamar jadi pahlawan nasionalis. Dan kata Soekarno, cerminku adalah Cokroaminoto. Itu Rabitoh dalam ilmu tarekat. Rabitoh itu cara mengaitkan diri kepada Rasulullah melalui guru. Sedangkan Bung Hatta, Bang Dik, Bung Hatta itu lahir dari keluarga mursyid-mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Payakumbuh. Terutama wilayahnya Batu Hampar ya. Jadi dua-duanya punya basic kerohanian ya. Semoga dengan kalimat tadi negara kita Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Ingin nikmat Allah dilestarikan? Katakan bifadlillah. Dengan karunia dari Allah, wa rahmatillah, dengan rahmat dari Allah. Jadi Bang Dik kalau betul tampannya permanen, harus mengatakan apa? Bukan begitu, ikutin ayat ini dong. Dengan fadlullah, karunia dari Allah, dan kedua, rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Jadi jika Bang Dik ini tampannya permanen, wajib mengatakan dengan karunia dan rahmat Allah, aku gantengnya gitu ya, permanen. Boleh. Insya Allah umur 70 juga masih oke. Baik, jadi teman-teman ada yang disebut dalam ilmu rohani al-farah. Al-farah itu atau farhan itu rasa senang ketika melakukan sesuatu. Perbedaan thariqah nafsiyah dengan thariqah ruhiyah di
Di thariqah nafsiyah, orang akan merasa senang dengan kuantitas dan nge-share apa yang dia lakukan. Misalnya nih, wah aku ngantuk nih malam tadi zikir khataman 70.000 gitu. Ada kalimat begitu, berarti orang ini pasang status tapi offline. Pasang statusnya live. Betul nggak? Kalau pasang status di WA atau di Instagram itu kan ada gitu, alhamdulillah, macam. Ya. Kalau ini langsung, aduh mataku ngantuk nih malam tadi khataman zikir 11.000 kali 7. Dan itu terjadi Bang Dik. Selama suluk itu teman-teman ngalamin itu. Dan di pertengahan suluk mereka kemudian sadar Allah angkat dirinya dari nafsiyah kepada ruhiyah. Nah, maka ciri-ciri orang sudah mulai masuk ke ruhiyah, kebahagiaannya bukan lagi pada kuantitas yang dilihat pada dirinya, tapi pada hakikat yang Allah berikan di balik dirinya itu. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan itu. Dan itulah farhan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki yang sifatnya pada kualitas bukan kuantitas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut. Sebentar. Jadi intinya orang yang ria itu tidak melibatkan Allah ya, dalam apapun yang dia lakukan. Yang kedua, teman-teman, ada nggak sih di hati kalian hati kecil yang paling terdalam? Kok udah 8:30 belum mulai, kemarin jam 9 udah mulai. Itu saya juga berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya Buya tuh nggak pernah memulai kajian di atas jam 1 malam. Jadi Buya ini toleransi sama kalian. Dia menyalahkan aturannya sendiri karena beliau sadar bahwa kita ini masih awam, masih lemah. Jadi mohon kalau nanti kajian lagi, kok terasa lama mulainya, saya baru tahu kuncinya. Buya sedang betah di sini. Jadi kalau Buya tuh pulang dari kandang jurang doang cepet gitu, hati saya sedih. Jadi boleh tepuk tangan buat beliau yang ikhlas. Ya mulai sekarang kita udah tahu rahasianya itu. Jadi memang harus niat kita di sini. Ya, gimana kekasihmu kalau buru-buru pulang mampir di rumahmu? Begitupun dia juga. Dia sudah hadir tapi belum keluar karena apa? Banyak tamu juga dan lain-lain. Jadi tamunya juga harap sabar semuanya. Baik pemirsa Libat yang ada di YouTube, kita lanjutkan lagi sama Gus Dawami. Hikmah yang ke-60. Qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. Allah menghilangkan sikap memandang amal dan keadaan dari para salik menuju kepadanya dan juga daripada para wali yang telah sampai kepadanya. Allah menghilangkan sikap memandang amal. Amma as-sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Adapun orang-orang yang masih berjalan menuju Allah karena mereka masih belum benar-benar memantapkan sidik mereka bersama Allah dalam amal tersebut. Sementara wali-wali yang telah sampai kepada Allah karena Allah telah menghilangkan mereka dari memandang amalan tersebut dengan menyaksikan Allah pada amal tersebut. Nggak ngerti kan Mang Dik? Enggak. Paham. Panjang. Semua kita ingin mengenal Allah nggak? Iya. Ingin merasakan hadir di hadirat Allah nggak? Bahasa kerennya wusul. Ingin wusul nggak semuanya? Ingin. Ingin.
Tapi dari semua kita itu ada dua jenis. Yang pertama salik, sair. Yang kedua wasil. Salik, sair ini orang yang masih belum sampai tapi sudah jalan. Dia sudah mulai berjalan tapi belum sampai-sampai. Apa yang membuat tidak sampai? Allah itu kan tidak berada di satu tempat. Enggak, karena tempat itu makhluk, dia tidak berada di satu tempat. Tapi dia mengatakan kami lebih dekat daripada diri manusia itu sendiri. Lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Artinya dia lebih dekat kepada kita dari kita sendiri dekat kepada diri ini. Bang Dik, kalau saya tanya, Bang Dik yang sejati itu tubuh yang ini atau yang mana? Bingung nggak? Enggak kan? Itu yang saya mau tanya, Bu ya. Jadi kalau ada orang menghina Ar-Razi yang ini, Bang Dik yang ini, oh jelek loh gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan bukan diri kita yang sejati. Otak kita, akal kita kurang keren nih. Terus orang bilang bodoh lu, ijazah lu palsu gitu. Ketika ada orang mengatakan begitu, dia sedang menghina diri ini yang zahir atau diri kita yang sejati. Yang zahir. Dan itu kan fana. Mohon maaf Bang Dik. Bang Dik waktu kecil itu tulangnya tulang yang ini, dagingnya daging yang ini, atau sudah beda daging ini? Itu kan nggak ngerti biologi juga dia. Emang ini daging yang waktu kecil dulu ini? Hah? Nggak kenyal. Jadi sebenarnya tubuh ini bukan tubuh yang kecil dulu. Bukan. Coba yang dulu lahir, tulang kita kecil, tubuh kita kecil. Jadi tubuh kita yang hari ini itu sudah sekian kali mati dan Allah hidupkan, mati Allah hidupkan, mati Allah hidupkan. Makanya tulangnya dipanjang ini kan. Dimatiin, dihidupkan, matiin, dihidupkan, begitu terus. Jadi ini mohon maaf, daging yang ini hari ini bukan daging yang dulu lahir itu. Bukan. Kenapa? Inilah tabiat tubuh yang zahir, dia fana. Orang mencaci kita hari ini, besok tubuh kita mungkin bukan tubuh yang ini lagi. Gimana? Mulai connect? Jadi jika ada orang menghina aku ini kan cuma aku yang berubah-ubah itu. Ya mungkin karena si aku yang zahir ini dia tidak permanen. Orang hina, apalagi cuma ijazah. Saya malah berharap mantan presiden kita tuh gak usah ngelaporin lah. Karena yang mereka hina itu bukan kesejatiannya dia. Baru wali beneran tuh. Kita tunggu semoga presiden yang sekarang dihujat siapapun, dihujat Rocky Gerung misalnya. Anggap saja Rocky Gerung itu mengkritisi dan nasihati kan. Perspektif aja itu. Kita anggap orang yang menghujat kita itu sedang ngasih tahu dan beri pelajaran buat kita, aman gak? Mungkin, mohon maaf, pemimpin itu kan mohon maaf. Orang dekat dia dua aja, yang benar-benar bantu dia atau penjilat. Betul gak? Dan yang tahu kesalahan pemimpin itu, sering itu oposisi dan musuhnya sendiri. Maka saya sampaikan Al-Fakir, sampaikan kepada para pemimpin negeri atau siapapun yang jadi pemimpin di tempatnya, jangan marah kalau ada orang mengkritisi kita atau menghina kita. Kenapa? Karena mungkin orang dekat kita nggak ada yang berani nyampein. Lalu Allah menjadikan lisan orang yang kata-katanya kasar, yang memusuhi, untuk kita kemudian melihat, oh ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Barangkali begitu. Ya, kembali ke sini. Jadi mengenal Allah itu tidak mesti lewat suluk yang formal. Ada suluk yang tidak formal. Kalau oleh Imam Bahauddin disebut dan Naqsyabandi ya, al-khalwah dar arjuman atau al-khalwah fil jalwah kata Imam Ghazali.
berkhalwat dalam keramaian. Apa artinya? Tetap memandang pergerakan Allah, peran Allah dalam keramaian makhluk. Tetap merasakan ruh kita ini dekat kepada Allah yang maha dekat, meskipun zahir kita sedang bersama makhluk. Karena yang bersama makhluk ini bukan yang sejati. Yang sejati itu sedang dekat dengan Allah yang maha sejati. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, jangan terlalu sedih kalau ada yang unlike kita, dislike kita ya. Menghina, biasa aja. Itu cara Allah mengingatkan dengan cara yang mungkin jalaliyah. Maka bersyukurlah kalau punya sahabat ngasih tahu kekurangan kita dengan cara yang lembut. Dengan cara yang baik. Itu mesti bersyukur. Ya. Dan guru-guru itu, buya-buya ini gak selalu jalal loh, seringnya jamal. Ya Bu ya. Biasi Bialdomi ini seringnya jamaliyah. Seringnya agak lembut. Bahasanya agak sedikit dihalus-halusin. Kecuali Buya Asfi lagi ini kepercik nur jalaliyah Allah. Wah itu nggak ada yang berani curhat sama Buya Asfi. Ya. Terus orang-orang yang mengenal Allah itu mereka menyaksikan syuhud. Bahasa Arabnya Bang Dik, syuhud, menyaksikan peran Allah. Nah, kelompok yang salik ini masih sibuk dengan kuantitasnya dan menilai seseorang dengan kuantitas dan pengalaman-pengalaman batin. Warna-warna aura, prana-prana, apalagi titik-titik latifah kalau dalam thariqah ya. Oh, warna auranya begini gitu. Kalau di thariqah tuh lain, warna latifah. Itu hampir-hampir sama, walaupun dia beda. Masih sibuk dengan memandang itu. Ya. Dia harus kemudian menyaksikan yang lebih tinggi dari itu, yaitu menyaksikan Allah. Maka disebutkan oleh beliau, adapun syair ini lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah fiha. Mereka belum betul-betul masuk kepada bab hakikat bersama Allah. Belum memandang bahwa sebenarnya yang hakiki itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ammal wasilun, adapun orang yang sudah sampai, yang usul, yang kalau terjemahan tadi wali Allah ya. Ghayyabahum bisyuhudihi anha. Mereka itu Allah hilangkan perasaan merasa diri beramalnya. Yang mereka lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering dengar orang mengatakan la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kebanyakan masih sibuk dengan angkanya, bukan sibuk dengan maknanya. Maka saya mengajak nih, kalau teman-teman zikir, coba kalau zikir la ilaha illallah itu dimaknai. La fa'ila illallah, dalam hati katakan tiada yang betul-betul berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau diturunkan kalimatnya, la qadira illallah, tiada yang betul-betul berkuasa kecuali Allah. La murida illallah, tiada yang betul-betul berkehendak kecuali Allah. Berarti harus habis kudrat iradat kita dalam kudrat iradat Allah. Nah ini mohon maaf, sering merasa begini enggak? Kita mau sesuatu, Allah mentakdirkan lain. Sering begitu enggak? Masih sering begitu? Serius? Berarti masih wasil salik. Kalau ingin jadi wasil, orang yang usul, mau ingin usul enggak? Ingin jadi kekasih Allah enggak? Ingin. Mudah kok. Mudah. Gimana caranya? Kalau tadi apa yang terjadi? Yang terasa? Masih ada kehendak kita dalam kehendak Allah. Coba kalau ingin jadi kekasih Allah, leburkan semua kehendak kita, yang ada hanya kehendak Allah. Baru orang hidupnya ridho, happy.
Kenapa ada orang mengeluh, keluh kesah? Tahu keluh kesah? Kalau orang lagi dunia kerja ngomong gini, aku yang kerja, aku yang capek, tapi kok dia yang dapat? Aku yang punya ide, aku yang punya ide. Ini mohon maaf, kita punya kawan, tapi udah senior. Dia bikin satu konsep, dipresentasiin bagus, tapi konsep itu diambil sama temannya, dijual di tempat lain dan lolos. Di tempat dia nggak diterima. Karena dia tahu fakta itu, dia ngerasa, wow, punyaku diambil, ideku diambil. Dia ngerasa ideku diambil. Stroke langsung. Dia mengeluh, dia panik. Kenapa? Karena merasa idenya diambil. Mohon maaf Bang Dik, kalau ada satu pikiran kita tentang syaratu, siapa yang ngirim pikiran itu? Ini kalau nggak percaya ada ilham ya. Percaya ada ilham nggak? Ilham itu turun detik per detik setiap saat. Namun para aulia Allah, dia bisa menangkap itu. Ada yang turun ke akal, dia jadi ide. Ada yang turun ke rohani, dia menjadi rasa dan ma'rifat. Ada yang turun ke kolbu, dia jadi zikir. Tiba-tiba Bang Dik malam tadi misalnya lagi duduk-duduk di mana terus punya ide. Apakah dari pohon-pohon bambu itu datangnya? Enggak. Siapa yang ngirim? Allah, tapi jatuhnya ke sini. Itu sebenarnya sama dengan ilham para aulia Allah. Bahkan itu adalah basic dari wahyu-wahyu para nabi. Bedanya para nabi, para aulia Allah, mereka punya cara untuk menangkap itu semua. Kalau kita kan perlu konsentrasi dulu gimana gitu ya. Kalau mereka nggak perlu. Nabi itu kapanpun dapat menangkap. Tapi khusus mengenai persoalan wahyu syariat yang berat, maka beliau kadang-kadang menggigil gitu ya. Nah, kembali ke bab ini, jadi ada dua jenis orang yang mengenal Allah. Satu mengenal Allah masih terhijab dengan nafsiyahnya, yang satu sudah habis nafsiyahnya, keakuannya, kehendaknya, yang dilihat hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, terakhir nih, ini Buya Yunal nggak ada ya. Ini Buya Yunal itu umroh dan dia lihat orang nafsu sikut-sikutan mau cium Hajar Aswad. Bang Ding lihat gitu nggak? Kita kasih pertanyaan ke banyak orang di banyak tempat dan pertanyaannya jawabannya beragam. Lebih lebih afdol Bang Dik sebagai manusia atau Hajar Aswad? Harusnya Bang Dik. Serius? Emang dirimu lebih afdol dari Hajar Aswad? Ini pertanyaan benar tapi jebakan. Maka pertanyaannya tadi apa? Bang Dik sebagai manusia. Ya lebih mulia kan khalifah. Oh, ngeri kali itu. Tapi Bang Dik sebagai pendosa? Ya nggak ada kemuliaannya. Lebih mulia Hajar Aswad. Jadi kita sebagai khalifatullah, makanya pertanyaannya sudah benar jawabannya. Bang Dik benar malam ini ya. Kita kasih nilai 8 aja lah. Jangan 10. Ya, takut riya. Jadi lebih mulia manusia atau Hajar Aswad? Serius. Lebih mulia manusia Hajar Aswad. Sebenarnya semua jawaban benar. Lebih mulia manusia atau Hajar Aswad? Dari sisi manusia sebagai khalifatullah, mestinya lebih mulia manusia. Yang khalifah di muka bumi, si batu itu atau si manusia? Tapi, sebagai pendosa, lebih mulia mana? Hajar Aswad. Dia nanggung dosa, kita ketempelan sama dia. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Coba perhatiin ya, orang-orang yang kemudian tawaf di sana dan dia sikut-sikutan. Apa yang dipikirkan coba? Kenapa mereka terlalu bernafsu mencuri Hajar Aswad padahal sebagai khalifatullah lebih mulia dia daripada Hajar Aswad? Jawabannya yang kedua. Berarti mereka sebenarnya itu dia. Karena itu sifat nafsiyah dan pendosa, melihat Hajar Aswad, berpikir bisa kemudian menyerap dosanya, maka mereka sikut-sikutan ke situ. Jangankan Hajar Aswad, kolbu kita disebut Baitullah, Bang Dik. Kolbul mu'min, Baitullah. Kolbu orang beriman, Baitullah. Berarti di kolbu kita juga ada Hajar Aswadnya, tapi bukan Hajar Aswad yang itu. Yang bisa kemudian menetralkan semua dosa. Nah, silakan ditemukan itu. Itu ajaran Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar yang kemudian dituduh oleh Ibnu Taimiyah bahwa Al-Ghazali seorang kebatinan. Tidak, Ibnu Taimiyah nggak paham epistemologi Ghazali. Ya, Ghazali nggak bermaksud seperti itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, itu dulu. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih Allah, banyak pertanyaan-pertanyaan di rumah. Kalau sudah ketemu Buya ini, saya jadi tenang ya. Di antaranya adalah kita semua ingin menjadi kekasih Allah. Cobaannya beda-beda. Dengan kasus yang terjadi, Buya tadi saya dengar menyesali melaporkan. Jadi ada yang namanya puasa kebenaran ya. Jika engkau benar, pertama jangan merasa benar. Jangan-jangan kebenaranmu itu pembenaran dirimu. Lalu kau berpuasa kebenaran. Maka yang benar akan dihadirkan oleh kebenarannya Allah secara absolut. Kali dirimu. Iya ngajinya sama siapa dulu? Iya kemarin dia melaporkan itu. Saya kecewa atau tekanan politik atau kegaduhan. Tapi apakah saya hanya menilai, apakah engkau lupa bahwa engkau wali besar dengan ujian yang juga jauh lebih besar? Ya, gak usah kecewa Bang Dik. Itu kan ide kita aja. Kita nggak boleh maksa dia juga. Lagi diomongin kan. Kebenarannya ada di teman-teman semua. Jadi gini, saya mau ngomong bahwa kalau hari ini engkau sedang diuji, jangan lupa kita ini semua ingin jadi kekasih Allah. Jadi kita tidak akan buruk. Kalau diperburuk oleh tetangga kita, saudara kita, tidak akan dijatuhkan oleh manusia gitu kali ya. Iya, iya. Jadi terima kasih Bu ya. Iya sebentar. Okay. Ternyata fenomena ijazah palsu itu juga terjadi tuduhannya kepada mursyid-mursyid. Bu ya, Aldomi. Jadi salah satu mursyid saya masih hidup. Itu ada di sini nggak Bu ya? Oh enggak di sini. Mursyid kita di Sumatera Barat ya. Makanya saya ajak setiap Ramadan suluk ke Payakumbuh biar teman-teman jumpa dengan guru-guru saya yang masih hidup. Biar nyaksiin bahwa yang saya ajarkan itu nggak ada yang baru. Yang saya ajarkan itu semuanya restu dari mereka. Ya. Jadi salah satu guru kita itu sampai hari ini dari tahun 90 berapa diisukan dia tidak punya ijazah sebagai mursyid. Jadi dalam tradisi thariqah Bang Dik, yang boleh mimpin suluk, talqin zikir, baiat thariqah, itu hanya orang yang dapat ijazah dari guru sebelumnya. Tapi guru kita yang ini disembunyikan ijazahnya. Dan waktu kita tanya jawabannya apa? Biarin aja orang pusing mikirin ijazah kita katanya. Bahkan dia ketika disuruh, kamu suluk lagi itu sama si Anu. Dan betul Bang Dik, dia suluk ke orang itu. Biar kamu dapat ijazah, betul dia kemudian ikut orang itu. Tapi kemudian di sono terjadilah sesuatu yang luar biasa. Ternyata yang ngomong itu tidak lebih tinggi daripada dia secara maqamat. Bahkan silsilah keguruannya lebih tinggi orang ini gitu. Dia jaraknya dengan Nabi lebih pendek satu orang dari orang yang mengklaim dia tidak punya ijazah. Tapi kalimat yang saya ingat dari beliau apa?
biarin aja orang itu pusing mikirin kita katanya. Yang penting kita nggak pusing mikirin mereka, kita hanya fokus kepada Allah. Ya. Jadi fenomena tuduhan ijazah palsu itu tidak hanya pada presiden, tapi juga pada mursyid-mursyid ya. Ya, ini Buya sudah dituduh ijazah palsu belum? Ya. Oh, tadi kita mau dituduh juga, tuduh-tuduh aja ya. Banyakan ijazahannya PNT. Ya. Barangkali gitu Bang Dik. Ya. Luar biasa. Makasih Buya. Oke. Tanya jawab Bang Dik. Baik, ini ada kiriman dari YouTube. Dari Ruhadi Suwandi, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Buya. Izin mau tanya, oh mata saya ada alhamdulillah ya Sami. Sudah dioperasi jadi lancar lagi. Izin mau tanya, kenapa jika kita dekat dengan ulama, hati ini terasa jauh akan berbuat maksiat. Namun di saat jauh hati ini mudah tergoda akan maksiat. Kenapa jika kita dekat dengan ulama, hati ini terasa jauh akan berbuat maksiat. Jadi dia nggak maksiat gitu, tapi begitu jauh dari ulama, gampang tergoda akan maksiat. Kenapa tuh Bu ya? Oke, itu mohon maaf ya, yang nanya siapa namanya tadi? Ruhadi Suwandi. Ruhadi Suwandi. Nggak tahu ini udah pertanyaan keberapa kali di tempat yang berbeda, pertanyaannya sama. Saya kasih pertanyaan balik. Emang kalau syaitan kita ajak tawaf di Ka'bah dia jadi soleh? Emang malaikat Jibril kalau turun ke klub-klub malam itu dia kemudian tertarik untuk melakukan maksiat? Dia kemudian tergoda oleh cewek-cewek seksi, oleh cowok-cowok maco gitu. Enggak kan? Masa kita sebagai khalifah di muka bumi, ini mohon maaf, lebih mulia manusia atau malaikat? Sebenarnya manusia. Kenapa? Syekh Abdul Qadir, ini sering saya sampaikan, mengatakan bahwa Allah menciptakan nur malaikat dari nur al-insan. Al-insan di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nur al-insan itu lebih Allah tinggikan bahkan dari malaikat. Namun karena tidak semua manusia mengikuti nur ini, mereka jangankan lebih mulia dari malaikat, dari binatang pun gak lebih mulia. Auzubillah summa na'udzubillah ya. Jadi kalau dibalik, imannya kita ini iman kondisional atau iman yang bersumber dari aslun qawi, dasar yang kuat. Iman karena perasaan atau iman karena tasdik. Iman itu di mana? Di perasaan atau di kolbu? Di kolbu, benar? Serius? Kalau kolbu orang beriman ditaruh di tempat maksiat, kolbunya maksiat nggak? Oke, biar lebih mantap pertanyaan. Antum baca la ilaha illallah dengan kolbu, percaya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ajak masuk gereja, kita ajak masuk vihara, kita ajak masuk sinagog. Kolbunya berubah nggak? Betul? Sudah mulai connect? Ulangi. Ini kayaknya mulai ada yang serius tapi mulai ada nggak connect juga. Ya, amankan bocil-bocil tuh. Sebentar Bu ya, mohon izin. Teman-teman, Buya ini kalau di kandang jurang 2 tempat. Ada di bunker atau di lapangan. Dua-duanya tempat yang hikmat. Tapi saya pernah tanya, Buya suka yang mana? Suka yang di bunker. Saya tahu alasannya. Jadi dengan kerendahan hati ini yang bawa anak-anak ya, tidak masalah buat Buya. Tapi kalau bisa ditenangkan, karena itu akan mengganggu teman-teman di sebelah sama Buya sendiri. Unik kalau kenal Buya deh pokoknya. Jadi ilmunya dia bukan dari bacaan, tapi
Lanjut, Gak apa-apa. Gak apa-apa bawa anak-anak. Yang penting awasi. diawasi. Ya. Ya silakan Bu ya. Karena kita juga punya anak kecil Bang Dik. Baik. Jadi iman di mana? Ini akidahnya Ahlussunnah semua nggak nih? Dalam akidah Ahlussunnah, Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan al-iman tasdik al-jazim fil qalb. Pembenaran yang mantap, yang kuat di dalam kolbu. Satu aja. Jadi iman dalam Ahlussunnah itu kolbu aja. Adapun ikrar dengan lisan, apalagi amal dengan ini cabang iman. Oleh karenanya, jika orang beramal banyak, cabang imannya yang bertambah, imannya segitu aja Bang Dik. Jadi yang naik turun itu cabang iman. Sedangkan pokok iman tidak boleh nambah, tidak boleh naik. Yang boleh dia cuma tambah nancep aja ke dalam. Iman kepada Allah, jika itu sifatnya adalah pembenaran kepercayaan kepada Allah, dia nggak boleh nambah, nggak boleh kurang, paham? Yang boleh nambah kurang itu indikatornya atau cuma kondisinya. Sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat 1000 rakaat itu kondisi iman. Sedekah banyak-banyak itu kondisi iman. Nih contoh, kalau duit lagi banyak, sedekah banyak, imannya naik, cabangnya. Kalau imannya lagi duitnya lagi dikit, sedekah kurang, mang imannya jadi berkurang. Iya berkurang, tapi cuma cabangnya. Tapi pokok imannya tidak boleh berkurang. Atas dasar itulah Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, At-ta'im as-sabir, orang yang makan, At-ta'im as-syakir, orang yang makan, minum, tidak puasa, tapi bersyukur, itu setara dengan orang yang tidak makan, dia berpuasa, sabar. Kenapa? Yang dipandang Allah bukan amalnya, tapi yang dipandang Allah, kalbunya. Sudah mulai connect? Oke. Kalbunya percaya kepada Allah, hanya menyembah Allah. Kalau saya ajak ke Vatikan, imannya terganggu nggak? Saya ajak ke Bali, di Bali itu kan unik ya, setiap rumah ada tempat pura persembahan. Apa itu pagi-pagi biasanya mereka ada sembahyang lah sesajen. Itu antum melihat begitu, iman di kolbunya terganggu? Enggak. Jadi kalau benar kita ini kolbunya percaya mutlak kepada Allah, mau ada angin topan, mau apa, mau tsunami, mau pandemi lagi datang 1000 kali lipat, mau dibawa ke rumah ibadah manapun, kolbunya nggak terganggu. Bahkan orang maksiat 1000 kali pun kalau betul kolbunya tancap, itu imannya nggak copot. Yang copot cuma cabangnya. Maka dalam hadis Nabi, iman itu hilang saat orang maksiat, itu hilang cabangnya, kalau pokoknya nggak hilang. Kenapa? Karena iman sekali masuk, dia nggak pernah keluar. Jadi, saudara Ruwandi, perkuat pengenalan kepada Allah sehingga akar di kalbunya tambah kuat. Itu yang diperkuat. Maka apapun mau jauh dari ulama, mau dekat ke ulama nggak ngefek. Maka saya sering kasih pertanyaan Bang Dik, mohon maaf kepada akhwat yang berarti dirimu bermaksiat melihat orang berhijab dong. Kalau ngeliat orang seksi, rok pendek, dia biasa aja. Udah biasa lihat katanya. Bukan begitu Bu ya. Iya itu contoh. Bahwa maksiat itu bukan masalah yang objek depan kita, tapi perspektif kita yang harus kita benerin. Maka jika kita bermaksiat, kita nggak menyalahkan objek di depan. Mata kita yang nakal. Kenapa kemudian cewek seksi depan yang disalahin gitu? Kamu yang jahat, orang lain yang
tuduh, itu kan childish itu. Itu kebencian, bukan kebencian apa, kemurkaan Allah kepada orang, dia yang salah tapi dia selalu mengalamatkan ini karena Syanu, ini karena Syanu. Nah jangan sampai saudara Ruandi terjebak di situ. Kamu bisa baik karena dekat orang baik, dan kamu menyalahkan orang jahat karena dekat orang jahat. Kapan nyalahin diri sendiri? Saya maksiat karena saya milih maksiat itu. Saya taat karena saya milih taat itu, bukan karena di depan saya ada orang soleh. Oleh karena itu, mohon maaf, di pesantren ada pencabulan nggak? Ada. Mohon maaf, lagi tawaf ada orang nakal nggak nyenggol ibu-ibu laki-laki? Ada. Memanfaatkan senggol gitu kan? Senggol dong. Ya. Itu tempat suci loh. Tempat suci nggak ngefek kalau kolbunya nggak ada nur sucinya. Ya, nggak ngefek. Tapi benar ya Bu ya, orang yang maksiat itu kehilangan nikmatnya ibadah. Belum tentu Bang Dik. Banyak orang maksiat, lalu dia tobat dari maksiatnya, dia menikmati satu istighfar Bang Dik. Yang dia tidak pernah nikmati ketika dia sholat 20 rakaat dengan 1 juz Ramadan. Tapi ketika terjebak maksiat, dia tahu jalan pulang atau dia disadarkan Allah, satu istighfar dia nangis, langsung nikmat istighfarnya. Langsung semua ibadahnya nikmat. Jadi nggak jaminan juga Bang Dik. Tapi yang pasti mungkin Bang Dik dapat kisah sepotong. Ada orang datang ke Abu Yazid atau bukan Abu Yazid, Imam Junaid. Muridnya, orang yang datang ini muridnya, dia curhat. Wahai Tuan Syekh, aku masih tahajud, masih zikir malam hari. Tapi tidak menikmati munajatku. Tidak merasakan nikmat zikirku. Apa salahku wahai Tuan Syekh? Jawaban beliau, engkau membiarkan dirimu terpapar maksiat pada siang hari. Itu, ya maksiat batin. Maksiat apa? Maksiat batin. Jadi, ini adab. Bukan berarti pertanyaan saya tadi, antum kemudian, ya udah kalau gitu gua di klub malam aja duduk gitu ya. Emang ente selamat? Emang mohon maaf, iman yang ada di kolbunya itu sudah permanen. Jangan-jangan masih ahwal ya, belum makomat. Salah satu kewajiban kita kalau melihat suatu kemungkaran, minimal falughayyir biqalbi. Ingkari dengan kolbu. Katakan, ya Allah, aku tidak suka itu. Ya Allah, ini mungkar. Gitu. Katakan begitu, ya. Jadi kalau kita di tempat yang maksiat, jangan kemudian semuanya perbuatan Allah, gitu. Ya itu nggak pada tempat yang mengatakan itu. Ada adabnya mengatakan bahwa segala sesuatu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga dipahami ya Pak Surwadi. Ini dalam rangka Hari Nasional 2 Mei, hari Jumat kemarin saya pilih pertanyaan ini buat Buya. Assalamualaikum Buya Arazi, nama saya Rumil dari Brebes. Ya. Saya mau bertanya bagaimanakah cara mengenalkan Allah dengan anak-anak kita? Apa urusannya dengan Hari Nasional? Baik, pertanyaan berikut. Iya gimana? Ya udah aku jawab Bang Dik. Anak-anak itu daya tangkapnya, daya tangkap visual apa bahasanya? Visual imajinatif. Mungkin tolong diluruskan istilahnya Buya Aldo. Ini istilah Pak Dokter ini. Jadi dia harus lihat dan dia harus ada gambarannya. Jadi anak-anak, kenapa kemudian disinilah Ibnu Taimiyah dan pengikutnya keliru menjadikan fitrah anak-anak sebagai dalil. Padahal fitrahnya itu belum tentu fitrah. Jadi apa kata Ibnu Taimiyah? Apa bukti Allah itu di langit? Tanyalah anak-anak, di mana Tuhan? Dan semua anak-anak mengatakan di atas gitu Bang Dik. Itu konyol nggak?
menanyakan persoalan usuluddin pokok agama ke bocah yang belum ngerti apa-apa. Alasannya berdalil bertanya kepada orang yang punya fitrah yang suci. Emang si anak itu fitrahnya suci? Itu namanya konyol ente bertanya kepada yang gak mengerti. Ini anak belum mengerti. Emang fitrah anak-anak kita tanya. Pasti beda-beda. Kalau anaknya Buya Asfi, Tuhannya sudah nggak di atas. Sudah hafal Aqidatul Awam kan ya. Nah, di sini kita menyampaikan bahwa fitrah bukan dalil. Inilah bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Dan dia bertobat di akhir hayatnya. Ya. Bid'ahnya imamnya Salafi itu menjadikan fitrah sebagai dalil. Fitrah anak-anak lagi. Kalau fitrah ulama sih nggak apa-apa, kalau fitrah anak-anak masalahnya Bu ya. Kalau mau tanya fitrah, tanya baby aja bayi, bayi gitu. Ya Bu ya, di mana Allah? Gitu. Meributkan Allah bertempat. Allah yang kita ributkan dia nggak perlu tempat kok. Ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Ruh Bang Dik di mana Bang Dik? Di tangan, di kaki, atau nyatu dengan badan? Dia gak jauh-jauh tapi dia tidak juga. Bilang aja gak tahu. Ini ada ustadz nih mu'alaf, apa kata dia? Kalau orang potong tangan jarinya, tuh rohnya juga potong. Nah ini akibat ente mu'alaf ngaji aja dulu nyantri. Jangan jadi ustadz dulu deh. Kalau mau podcast tentang kemu'alafannya, jangan ngomong akidah. Ini kepada siapapun yang mu'alaf. Ya. Ini wilayah agama. Ini wilayah halal haram, boleh tidak boleh, hak dan batil. Ini ada sekolahnya, ada wilayahnya, ada ulamanya, ada ahlinya. Jadi kita berharap kalau mu'alaf-mu'alaf itu ingin bela agama, bela dengan cara mu'alafnya, jangan kemudian bicara yang bukan wilayah ente. Jangan bicara wilayah akidah atau wilayah halal haram. Ya. Jadi ulang pertanyaan. Ya, jadi di mana ruh itu? Tunggu dulu. Kamera roll and action. Okay. Buya, ini tubuh. Okay. Ini ruh. Ruh ini di dalam tubuh atau ruh di sekitar tubuh? Di mana sebenarnya tubuh? Ruh itu di dalam jasad kita. Oke. Mau jawabannya? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Surat Al-Isra. Lalu Allah yang meniupkan ruh menjawab, Kul ar-ruh bin amri Rabbi. Katakan ar-ruh itu min amri Rabbi. Bagian dari urusan rahasia Tuhanku. Kamu nanya rahasia Allah sih ya. Jadi kalau ditanya di depan atau di belakang, enggak, rahasia Allah. Tapi Imam Ghazali jawab, kata Imam Ghazali ya, karena Bang Dik ini kan ada koneksi cintanya ke Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ruh itu dia imateri, satu, dia bukan materi, maka dia tidak pernah menyatu dengan tubuh ini yang materi, satu. Yang kedua, karena dia imateri, dia bukan benda, dia bukan meter, maka dia tidak perlu ruang dan waktu. Dia tidak perlu arah, dia tidak di depan, dia tidak di belakang, dia tidak di atas, tidak di bawah. Tapi dia terkoneksi kepada diri kita dalam rahasia sirrullah. Rahasianya Allah. Oleh karena itu, rahasia ini yang mesti dikenal seseorang di dalam dirinya. Makanya ada ungkapan, siapa yang kenal dirinya, itu maksudnya sir Allah dalam dirinya itu. Pasti dia mengenal aku. Itu jawabannya Bang Dik. Keren, tapi saya mengulangnya nggak bisa. Bagus ya, keren banget. Insya Allah. Buya, ini dari Uswah Nur Hasanah. Assalamualaikum Abu Buya, izin bertanya bagaimana cara kita tahu, sering ditanya ini ya,
cara kita tahu antara keinginan Allah dan keinginan hawa nafsu. Sekian Buya, terima kasih. Waalaikumsalam. Keinginan Allah, keinginan diri, ego, ya. Keinginan Allah itu yang disebut walladzi anzalas sakinata fi qulubihim. Maka siapapun yang mengikutinya pasti turun sakinah, rasa damai. Jadi coba perhatikan. Kalau kita mengikuti keinginan kita walaupun zahirnya taat. Mohon maaf yang pergi umroh, pergi haji, pergi ziarah ke Nabawi. Kita kalau sudah masuk raudhah sekali cukuplah. Ya. Ada orang ribuan antri seluruh dunia. Kalau kita mengikuti nafsu, aku masih rindu, aku belum puas dengan Rasulullah. Aku gitu ya. Aku jijik dengan kamu gitu. Aku belum puas. Itu nafsu bukan? Aku masih rindu, perasaanku belum puas. Itu semua nafsu. Itu yang bikin orang sikut-sikutan di Hajar Aswad. Dan betapa hebatnya Allah. Seperti yang kami sampaikan tadi. Itu banyak orang berbaju ihram, tapi batinnya syaitan. Di saat itu. Batinnya hewan. Di saat itu. Dan kita lihat lagi tawaf. Sikut orang. Ya. Ada yang ngomong kasar. Ya. Ya. Ada yang grup ibu-ibu, mak-mak orang Indonesia. Masya Allah pakai bahasa Inggrisan lagi. Tiba-tiba masuk dari pintu yang gak jelas. Dia terobos. Orang lagi tawaf dia terobos. Orang tawaf begini dia terobosin. Pakai bahasa Inggris-Inggrisan ala Indonesiaan. Ya salam, ya salam. Jadi tawaf itu sebenarnya kita kan tawaf ke Ka'bah karena tubuh ini bertawaf ke Ka'bah, dia sebenarnya imitasi daripada tawafnya cahaya kepada zatnya cahaya. Sebagaimana cahaya-cahaya itu kemudian dia pancaran dari zat cahaya itu sendiri, zat cahaya itu juga bertawaf kepada hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan nodai dengan keinginan nafsu tadi, ya. Jadi perhatiin jika ada kedamaian dalam dirinya, bukan kesenangan ya, tapi kedamaian. Berarti itu dari keinginan Allah. Tapi jika itu ada kesenangan, ada keakuan yang senang di situ, itu berarti bukan dari Allah, tapi dari nafsu kita. Ya, aku tidak senang, aku tidak suka, itu sering begitu. Ya, yang sering ngomong begitu ya orang yang terlalu kolbunya terlalu, bukan terlalu, jiwanya terlalu feminim walaupun dia laki-laki. Perempuan kan ada juga yang maskulin walaupun dia perempuan kan. Ya. Nah, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini mulai akan hidupnya senang, bahagia kalau ngomong ini. Kita ikuti jalan takdirnya Allah. Sesuaikan diri kita dengan kehendak Allah. Jangan minta Allah menyesuaikan dirinya dengan kita. Nah, selama ini yang terjadi apa? Kita meminta Allah menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita, betul nggak? Itu yang disebut nafsiyah ego. Ya Allah, aku bukan maunya begini, kok kenapa kamu maunya begitu? Mohon maaf, sama, antum berguru juga begitu. Kita berharap guru itu ngikutin kemauan kita. Yang lagi suluk tuh ya kemarin. Atau yang datang-datang sowan-sowan ke guru. Nah, ada adabnya. Leburkan kemauanmu dalam kemauan guru. Apalagi kalau sudah pernah belajar thariqat apa lain, pengen suluk ke Buya Aldomi ya. Wah tuh repot tuh ngurusinnya tuh. Karena dia, di guru saya yang lama nggak begitu ya. Nah, dia belum meleburkan konsep dia, keinginan dia, kemauan dia kepada ajaran gurunya. Susah ngajak orang begitu. Kalau kepada guru saja susah,
apalagi ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti gelisah. Ya. Nauzubillah, subhanallah. Cukup. Cukup Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih. Ini kita buka satu ini lagi ya Buya. Hikmah lagi. Ilmu lagi, nanti teman-teman siapin 2 pertanyaan ya. Silakan Gus Dawami. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-61, 62 dan 63. Ma sabaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Dahan-dahan kehinaan tidaklah tumbuh kecuali dari benih ketamakan. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Tidak ada yang dapat membelenggumu sehebat angan-angan. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Engkau merdeka dari segala yang tidak kau harapkan. Sebaliknya, engkau tetap menjadi budak dari segala hal yang kau inginkan. Ya, ingin jadi orang yang merdeka atau ingin menjadi budak yang hina? Hamba sahaya yang hina, yang mana Bang Dik? Merdeka. Gimana caranya? Kurangi keinginan dan harapan kepada makhluk dan leburkan semua keinginan dalam keinginan Allah. Jangan terlalu berharap kepada presiden manapun, gubernur manapun, bupati, wali kota manapun, bahkan mursyid manapun. Ya, jangan terlalu berlebihan, nanti berguru ke buya-buya ini, berharap nanti jadi wusul, jadi wali, jadi sahibul karamat. Ya kecewa, buya-buya ini kan tidak jualan keramat. Ya kan? Berharap kalau pindah-pindah majelis, baiat lagi di sini, terdapat rasa baru. Antum itu memburu rasa, bukan sedang memburu ilmu menuju Allah SWT. Ya, akhirnya jadi juri di mana-mana. Nanti mulai banding-bandingin guru. Yang boleh bandingin guru itu guru. Ya, oh guru ini lebih tinggi dari guru ini. Berarti ente lebih tinggi dari dua-duanya dong. Ya. Maka beliau ini luar biasa. Kehinaan muncul dari ketamaan. At-tama' bahasa Arab itu keinginan yang bersumber dari ego. Adapun yang kedua, maka ada kasyai'un mithlul waham. Tidak ada yang dapat membelenggumu, mengganggumu kecuali asumsi yang ada di kepalamu. Ya, angan-angan, panjang angan-angan. Oleh karena itu, bahasa hadisnya tulul amal, panjang angan-angan. Itu sangat mengganggu orang baik muda ataupun tua. Ya. Dan angan-angan itu muncul dari siapa? Dari kata-kata orang. Itulah asbabnya, mohon maaf teman-teman, saudara-saudariku, saya tidak melarang antum punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya channel, silakan. Tapi jangan hari-hari, bentar-bentar buka, per menit buka. Itu Allah yang punya aplikasi di kolbu, itu Allah cemburu. Ini kapan dia buka status di kolbunya nih? Ya? Kapan dia ngecek status di kolbunya? Lihat siapa yang like. Bang Dik ini kan begitu kan? Viewernya sekian gitu. Ya kok bisa tahu sih? Jadi coba di kolbu kita kan ada Instagram yang lebih canggih. Ada TikTok yang lebih canggih. Dan dia kalau kita koneksi terus Bang Dik, kita akan dipertontonkan sesuatu yang indah di kolbu. Akan diberikan makna quote-quote yang, mohon maaf lah, quote-quote di TikTok ini kan gak semua juga bener. Banyak juga SAMPH. Sampah. Ya. Mohon maaf. Bahkan banyak quote-quote itu
isinya memupuk ego kita, bukan memupuk rohani kita. Memupuk pengingkaran kita kepada syariat, bukan memupuk ketundukan kita kepada hukum Allah. Ini yang terjadi. Jadi kalau pagi-pagi kenapa? Mohon maaf teman-teman, tolong jangan tinggalkan zikir pagi sore. Itu cara mengaktifkan aplikasi di kolbu. Maka disebutkan dalam hadis Tabrani, siapa yang berzikir sesaat di pagi hari, Allah akan cukupkan dia sampai sore hari. Siapa yang berzikir di sore hari, di senja hari, di petang hari, Allah akan cukupkan dia sampai esok hari. Maka di ribat kita ada zikir apa? Wirid, asas pagi, sore. Coba itu diamalkan. Itu ijazahnya ijazahnya umum. Mau yang online, mau yang offline, mau yang bertemu kita langsung, ya nggak ketemu boleh ngamalin itu. Karena itu semua ringkasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh langsung dikerjain. Ijazahnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa aja zikirnya masih ingat? Setelah syahadat, istighfar 100. Nabi istighfarnya berapa kali? 100. Apalagi? La ilaha illallah 100. Itu kan kata-kata Nabi. Siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali. Bahkan lebih lengkap harusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan Bang Dik percaya itu tidak? Saya kalau baca itu Bang Dik, nomor pertama dengan nomor 99 itu rasanya beda semua. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah la syarika la lahu. Itu pernah beda rasa. Begitu kayanya Allah yang menciptakan rasa perzikir. Dan itu ada candu yang luar biasa. Ya. Kalau ketinggalan tolong dikodok. Supaya Allah pandang kita orang istiqomah. Bukan dipandang makhluk. Tapi dipandang Allah istiqomah. Ya. Lalu kemana-mana misalnya bawa tasbih. Gak usah khawatir kalian merasa antar aku disebut ahli suluk lagi mau ulang. Terus kalau kita taruh tasbih, pengen disebut apa? Pengen disebut ikhlas. Kan begitu. Jadi tidak usah takut dengan simbol-simbol yang kita pakai. Jika itu membuat koneksi batin kita kepada Allah kuat. Oke? Maka kalimat ini penting sekali. Maqadaka syai'un mithlul waham. Nggak ada yang menyiksamu, membelenggumu lebih parah daripada nih yang ada di sini. Ya. Angan-angan. Maka untuk memutus angan-angan itu caranya cuma dua. Pertama zuhud, dan zuhud itu berat. Yang lebih mudah yang kedua rabitatus syekh. Rabitoh berkait rohani dengan guru. Itu langsung tuh. Nah, itu yang ditanyakan sama Ruh Suwandi. Siapa tadi? Kok berdekat dengan ulama saya merasa tidak suka maksiat. Itu robitoh namanya. Bawa rasa itu kemana-mana. Bawa rasa itu kemana-mana. Ya. Lalu di ujung beliau katakan, jika engkau ingin menjadi manusia yang kamil, sempurna, merdeka, kurangi engkau punya keinginan nafsiyah. Keinginan duniawi yang sifatnya ego. Boleh nggak punya fasilitas rumah, mobil, segala macam? Boleh, tapi tidak tumbuh dari ego. Boleh nggak kemudian punya apa? Punya pengikut, follower kayak Bang Dik ini punya follower banyak. Saya kan nggak punya TikTok Bang Dik, nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, nggak punya. Itu kan kerjaannya teman-teman tim ribat semua. Ya, karena kami berpikir gerakan kita cukup ngaji-ngaji aja. Adapun urusan pertiktokan biar ahli TikTok aja ngurus. Instagram biar orang Instagram aja ngurus. Ya. Kita fokus ngaji. Buya-buya ini gak usah ngurusin begituan. Ya, biar mereka yang ngurus. Isi dari TikTok, isi dari YouTube, podcast apa? Kan kata-kata yang bergizi, betul nggak? Kalau kita fokus saja pada gizi, mereka dicari orang. Buya-buya nanti kalimatnya dicari-cari orang. Ya. Dan walaupun banyak, dan saya tidak mempermasalahkan, ada yang laporan dari Gus Faiz waktu itu, ada yang menulis
YouTube resmi Ar-Razi, biarin aja. Bukan, nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma ribat, Bang Dik. Jadi kajian-kajian kita yang betul-betul saya mengerti bahwa itu ada, itu cuma ribat. Di luar itu udah biarin aja. Kenapa? Jika itu cara Allah menyebarkan ilmunya, biarin. Karena ilmu yang kita sampaikan bukan ilmu kita. Dan saya tidak pernah merasa apapun yang saya sampaikan Bang Dik itu punya saya. Kalau ada orang mengakuisisi, ya kita aja enggak. Dia berani, wah hebat itu. Ya, enggak akan gede-gede amat Bang Dik, biarin aja. Segitu-gitu aja paling. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia? Ingin bahagia semua? Coba leburkan harapannya dari ketamaan kepada keridhaan. Jadi lawan dari tamak apa? Ridho. Tapi dari tamak kepada ridho, tengahnya ada namanya qanaah. Qanaah dari qanaah berarti menerima diri keadaan apa adanya. Tidak masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita. Itu yang disebut qanaah. Ya. Nah, yang disebut tamak itu tidak hanya masalah materi, tapi juga masalah otoritas. Otoritas. Contoh, nih perhatiin nih teman-teman yang udah ngaji ke Buya Asfi, Buya Aldomi. Ini kalau beliau lagi ngobrol berdua, jangan ada yang masuk. Misalnya lagi ngobrol yang T2, jangan ada yang masuk. Kalau ada masuk kita izin dulu. Kenapa? Mereka mungkin lagi menceritakan sesuatu yang otoritas guru. Sama nih istri-istri, suami-suami. Ini kan masing-masing punya hak dan kewajiban. Jangan pernah masuk kepada otoritas lawan jenis kita. Istri punya hak dari Allah, laki-laki punya hak dari Allah dan itu syariatnya sudah jelas. Yang disebut tamak itu ketika kita mengatur hak daripada pasangan kita. Paham? Ya. Ini ibu-ibu, suami-suami ini suka nongkrong-nongkrong. Ya, walaupun sama ibu-ibu itu sudah cukup, tapi nongkrong dengan sesama teman-temannya itu salah satu kebutuhan laki-laki. Itu jangan dilarang. Maka syukur-syukur nongkrongnya di majelis. Jadi kalau teman-teman cowok-cowok ini nongkrong di majelis, senyumin aja ya. Itu bagus. Ya. Sekedar nongkrong aja. Kalau ibu-ibu kan sukanya sosialita, ya kan, bawa tas, taruh gitu kan. Inilah aku, ini harga diriku kan gitu kan. Status Bang Dik, itu status offline namanya itu. Ya, status di tempat. Laki-laki nggak usah masuk. Ya. Misalnya istrinya suka penampilan ini, nggak apa-apa. Yang penting itu sesuai dengan syariat. Termasuk mohon maaf, ya. Hak dan kewajiban, ya. Hak laki-laki apa dalam syariat, perempuan jangan kemudian masuk. Itu bagian dari ketamakan. Bagian dari apa? Ketamakan. Semoga kita paham semua ya. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Dik, ini kita ingin sampaikan. Insya Allah di belakang kita kelihatan tanah kosong. Ya, karena sesuai dengan diskusi konsultasi dengan pakar-pakar ya, arsitek ya. Karena kita mau bikin surau masjid di depan, rumah suluk di tengah, maka yang mesti pertama dibuat dahulu adalah rumah. Tapi itu menurut arsitek, karena untuk kelancaran barang masuk. Kalau saya punya perspektif lain. Betul rumah duluan, tapi bukan karena pandangan arsitek, tapi karena pandangan rohani. Pesantren, zawiyah, ribat, pusat kajian, intinya bangunan atau gurunya? Gurunya, sepakat? Sepakat. Ya. Maka semoga akhir tahun ini buya-buya ini sudah ada rumahnya di sini. Amin. Ya. Amin, amin. Semoga minimal 3 buya itulah.
Luar biasa. Insya Allah kita doakan ya. Ya. Ada 3 rumah di sini atau 4. Yang keempat itu kalau jadi rumah bersama, saya paling di situ nanti insya Allah. Tapi yang paling awal itu 3 rumah. Kelihatan di belakang? Ya. Nanti di samping Bapak Ibu sebelah kanannya, ini rumah suluk, ini panjang. Rumah suluk itu besarnya hampir sama dengan masjid, tapi dimanjang. Nanti lantai atas seperti asrama perempuan, yang di bawah laki-laki. Di luar musim suluk mungkin santri-santri ada yang nginap, tapi di musim suluk disulap. Jadi nanti ada bagian yang disulap menjadi tempat suluk, insya Allah. Dan di tengah-tengahnya nanti, di situ nanti ada di tengah-tengah ada tempat orang zikiran. Jadi zikiran itu ada di rumah suluk, ada di masjid. Bagian yang ada lekukan kelihatan sejajaran ke belakang itu sampai ke tengah sini. Insya Allah nanti kita buat surau, semacam masjid lah. Dengan mungkin bentuknya ada Uzbek-Uzbeknya kali ya, insya Allah. Saya belum tahu dari mana, tapi saya yakin intan surau yang surkum jika engkau membantu agama Allah, Allah membantu kamu. Amin ya rabbal alamin ya. Ini sekedar pengumuman saja, semoga teman-teman semangat untuk saling berjuang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar kita doain ya Bu ya, itu ya. Jangan doa doang, donasi. Itu buat teman-teman di YouTube Ribat dimanapun Anda berada, kita tidak berharap sih. Ini hanya satu kesempatan yang gak mungkin datang 2 kali ketika engkau dapat rezeki, tiba-tiba dengar berita ini. Kalau diikrokkannya mungkin aja ini bisa ikut serta ya. Buya, saya ngaji sama Buya ini bukan ujiannya terus gak ada. Bahkan dari orang-orang terdekat, pendamping ya. Buya tadi bilang Instagram quotes-nya belum tentu benar. Benar Buya, saya dikasih tuh kiriman tulisannya begini. Istri itu tidur membutuhkan waktu yang jauh lebih lama gitu. Jadi saya harus mengiyakan tidur-tidurnya dia. Sebenarnya saya pingin jangan tidur setelah subuh, menjelang maghrib, setelah asar. Itu aja sih Buya ya. Karena ada banyak kerahasiaan-kerahasiaan. Tapi ujiannya memang begitu Buya ya. Jadi baiknya gimana Buya? Saya juga gak ingin berdebat. Ya. Apa itu kita kirimin lagi? Instagram kirimin ke Instagram lagi. Jadi kapan ngomongnya kita di meja makan? Sekarang tuh ada tren Bu ya. Kalau lagi mau jawab tinggal kirimin aja status orang atau konten orang. Ya, itu kurang kerjaan tuh ya. Yang benar itu bikin dalil sendiri dong. Gimana nih ceritanya? Ya, kuatkan ilmu sendiri. Kita jangan bersandar dengan dalil orang, itu namanya taklid. Ya. Kalau itu terjadi, Bang Dik, di Quran itu mohon maaf dikatakan alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi rumah tangga itu memang ada potensi bermusuhan. Fahdharuhum, hati-hatilah. Itu pertama. Yang berikut apa? Fa'fu, berbesar jiwalah. Jangan baperan, jangan tersinggungan. Walaupun sudah lama menikah tetap aja ada perbedaannya. Coba, ini buya-buya ini katanya buya nih. Itu masih ada selek nggak Bia? Masih. Padahal dokter itu. Ini ahli hadis ini. Sama aja. Sama aja. Emang aneh enggak? Sama aja. Mungkin lebih parah. Ya. Makanya kisah Sayyidina Umar yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Ridho Shalihin itu bikin kita mentertawakan diri kita sendiri. Masih ingat ya? Jadi ada orang datang ke Sayyidina Umar ingin mengadukan bininya. Ya salam, laki ngaduin bini itu sunat 2 kali aja ya. Yang ada tuh cewek ngaduin lakinya. Ini kok laki-laki ngaduin bini, tukang adu. Cowok karakternya cewek.
Ini kalau ada nih kalian ngaduin bini, kita sunat aja 2 kali. Ya, Jangan Buya, ganti model aja. nggak ada tuh cowok melehoy begitu tuh nggak ada. Itu cowok melehoy namanya. Apa kata Sayyidina Umar? Bukan, Sayyidina Umar masih dalam rumah. Dia ada lagi dalam rumah. Rumah dulu kan transparan ya suaranya. Ternyata Sayyidina Umar sedang dikata-katain sama bininya. Kamu ini ya, enaknya cuma marah-marah. Saya ini ngurusin anakmu, ngurusin bajumu, masakin, semua itu sebenarnya. Bersihin rumah. Itu dia kalamkan. Dan ibu-ibu dari dulu nggak berubah begitu aja dari ibu dari dulu. Dan coba perhatiin, Bang Dik, kita kalau lagi bersihin, Bang Dik cuci piring aja, itu pengen dilihat loh, pengen diperhatiin loh. Bikin kopi nih, hidangin, nunggu loh, mana terima kasihnya gitu. Sibuk main handphone aja, suaminya istrinya sudah nyajin sesuatu, nggak ada asik-asiknya. Jadi selevel Sayyidina Umar itu bukan dibentak ya. Istrinya bersuara tinggi kepadanya, mungkin itu bentuk. Karena beberapa psikolog yang saya dengar mengatakan perempuan itu ada kebutuhan berkata-kata lebih dari laki-laki. Betul itu ya Bu? Beneran? Itu pembenaran atau bener? Sorry. Itu pembenaran atau benar? Fakta. Betul? Yang di bawah betul? Jadi kalau ada perempuan diam-diam baik, itu gimana tuh? Sakit. Aku nggak percaya Robi Adawiyah nggak gitu-gitu amat. Sudah oke? Nyambung? Sudah terjawab? Jadi berjiwa besar, Bang Dik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya pun juga sedang belajar, Bang Dik. Baik Bu ya, saya mau ikut guru aja. Sebaik-baiknya guru, seburuk-buruknya guru, sebaik-baiknya muridnya. Oh enggak. Salam dulu nih di sini. Ada 2 pertanyaan mungkin kita jawab dengan singkat. Ada 1, 2, 3 nggak ada. Oke. Silakan. Perempuan satu belakangnya. Silakan ada mic-nya. Dodo. Terima kasih ya Buya Aldomi, Buya Hasbi, Dimas, ada Ustadz Egi juga ya. Bunda-bunda terima kasih ya, makanannya selalu tuh sajiannya tuh enak ya. Makasih ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Aulia dari Depok Bu ya. Izin bertanya Bu ya, kenapa akidahnya mesti Asy'ari, terus fikihnya bermazhab Syafi'i, dan tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kenapa mesti 3 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lalu kenapa tasawuf itu kita mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, tasawuf Sunni, apakah ada tasawuf yang lainnya Bu ya? Terima kasih. Baik. Dari Depok. Rumusan itu untuk orang awam, bukan untuk ulama. Kalau ulama, dia punya khazanah lebih luas dari itu. Ahlus sunnah dalam fikih, kita menemukan ada hampir 100 mujtahid. Sebenarnya kalau ulama yang pakar, secara pribadi dia boleh berselancar dengan mazhab-mazhab itu. Dia boleh ganti mazhab tiap hari. Tapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh kemudian mengajarkannya kepada orang. Kenapa? Mazhab itu sendiri sudah hancur di tengah jalan. Dia sudah habis dimakan zaman. Dia itu pertanda si mazhab tidak relevan di zaman-zaman berikutnya. Tapi jika ingin bertabaruk dengan fatwa atau amalan ulama-ulama terdahulu, orang-orang ilmuwan itu punya hak, tapi hanya pada pribadinya, ya, hanya pada apa? Pribadinya. Termasuk tasawuf.
Kenapa disebut tasawuf Ghazali? Ini sebelum akidah Asy'ari ya. Tasawuf Imam Ghazali itu sudah perpaduan dan sudah sampai kepada tataran tasawuf yang ilmiah. Sebelum Imam Ghazali sudah ada tasawuf tapi belum disusun dalam kerangka ilmiah. Jadi setelah Imam Ghazali, tasawuf yang tadi dianggap itu cuma pengalaman batin, ilham-ilham, makom-makom, ternyata oleh Ghazali itu menjadi sesuatu yang ada empiriknya, ada rasionya, ada eksperimennya, experience-nya, dan ada juga intuisinya. Ya disebut epistemologi. Sehingga diilmiah sekali. Maka saya ngobrol dulu dengan salah satu dosen yang pakar mantik logika almarhum namanya Dr. Faris Pari. Saya tanya kepadanya, dalam dunia Islam yang sudah paten strukturnya dan sudah sampai kepada derajat abstraksi yang bagus, teoritis yang matang, itu apa aja? Dan jawaban dia, salah satunya ilmu hadis, ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf di situ adalah yang dirumuskan Imam Ghazali. Itu. Apakah di luar Ghazali? Ada. Dengan manhaj Imam Ghazali itu orang akan wise-nya lebih tinggi. Ketika ada yang beda thariqah dengan kita, contohnya kita ini misalnya tidak suka misal dengan Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj yang mengatakan aku Allah, aku Allah. Itu ada pendapat pandangan yang moderat dari Imam Ghazali yang tidak sampai kemudian masuk ke wilayah yang bukan wilayah kita. Kejadian Al-Halaj atau Syekh Siti Jenar itu kejadian empirik, rasio, eksperimen, experience atau intuisi. Kejadian panca indera semata atau muncul dari pemahaman akal atau percobaan, pengalaman atau dari gejolak rohani. Maka memahami Syekh Siti Jenar jangan pakai rasio. Pakai gejolak rohani yang kita punya. Itu yang disebut epistemologi Islam. Ghazali lah yang kemudian merumuskan itu. Paham ya di situ ya? Jadi di luar Ghazali ada sebelum Imam Ghazali itu ada tasawuf Imam Kharqani, ada tasawuf Imam Abu Ali Al-Farmadi, itu beda. Imam Abu Al-Farmadi lebih senang dengan sistem membuat polarisasi tasawuf, nih makomnya ini, makomnya ini, makomnya ini. Kalau Abu Ali Al-Farmadi apa? Kelamaan, udah sini, kamu masuk ke makom itu langsung gitu. Jadi ada nih guru renang, dia presentasi depan kelas menjelaskan ini cara renang. 2 jam siswanya bisa renang nggak? Itu metode Imam Qushairi dan Kharqani. Ya. Tapi Kharqani kemudian berubah, itu yang diturunkannya kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Kalau ngajarin orang renang bawa langsung ke kolam. Ajarkan tekniknya di dalam kolam. Langsung bisa, 5 menit langsung bisa orang renang. Itu perbedaan tasawuf yang dirumuskan Ghazali dengan tasawuf sebelum dirumuskan Ghazali. Di zaman Ghazali sudah kemudian menjadi utuh ya. Gitu. Kenapa mazhab akidah Asy'ari? Selain Asy'ari ada. Tapi Asy'ari aja belum paham toh. Emang akidah Asy'ari itu apa? Apa yang disebut akidah Asy'ari? Akidah buatan Imam Asy'ari? Bukan. Akidah Asy'ari adalah akidah yang diriwayatkan Asy'ari dari gurunya As-Saji, dari gurunya Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Adakah selain Asy'ari yang meriwayatkan itu? Ada Thahawi, ada Maturidi, ada yang lain. Tapi yang Allah masyhurkan cuma 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada kelompok di luar itu yang tapi tidak Ahlus Sunnah. Seperti Utsman bin Sa'id Darimi, dia dalam hadis oke, tapi dalam akidah mujassim. Dia menjisimkan Allah. Ya, membendakan Allah, ya.
Dan akidah Asy'ari pun kemudian mengalami proses pembaharuan, dan memperbaharui lagi-lagi Al-Ghazali. Dan tambah sempurna di Ibn Labban, ya, Al-Jili. Lalu dari sisi mutakalim, As-Sanusi, ya, Bajuri dan lainnya. Kenapa mazhab Syafi'i? Kenapa mazhab kita Syafi'i? Apa jawabannya Bang Dik? Babe gue Syafi'i, gue Syafi'i. Cocok sama iklim. Serius? Ya kalau sholat subuh di Alaska susah tuh Buya, waktunya gak pernah ada terik matahari. Emang di mazhab lain gak ada itu? Ada, saya tapi belum pelajarin. Nah, itu tuh jawabannya itu. Jadi gimana? Emang kalau mazhab Syafi'i nyampe di Alaska gak relevan? Nih Buya, pengalaman Buya. Saya dengar lonceng mulu selama tinggal di Italia. Kapan ajannya? Jam 9 malam belum ajan-ajan. Jadi kayaknya kalau waktu di Indonesia tuh pas banget, kita harus pilih benar-benar waktu yang bukan salah. Bukan. Imam Syafi'i itu lahir nggak di Indonesia, Bang Dik. Sehingga mazhab ini bukan diuntukkan untuk orang Indonesia dan sekitarnya. Itu mazhab Syafi'i yang dibawa oleh ulama, mereka ngaji di Timur Tengah lalu disesuaikan di sini, itu namanya Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Mau mazhab apa aja boleh di Indonesia. Ini jujur, nih saya biasanya sampaikan ke buya-buya aja. Di mazhab Syafi'i sendiri pun ada berbagai macam keragaman. Dan kami hanya amalkan di lantai 2. Ya. Di lantai 2 aja kita ngamalin tuh. Nggak boleh, saya kasih tahu, ntar dicobain lagi. Tapi saya pribadi, ini nggak usah diikutin kalau belum belajar muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Karena kalau mau perbandingan mazhab, minimal 1 kitab mazhab harus khatam. Di sini 1, Maliki 1, Hanafi 1 gitu. Kalau nggak usah. Saya pribadi mengamalkan lintas mazhab itu secara pribadi untuk tabarrukan, ngambil berkah. Biar nyambung dengan para imam. Tapi bukan sebagai panduan hidup tiap hari. Jadi mazhab kita nggak mesti Syafi'i. Tapi boleh bermazhab yang kalau sanggup. Masalahnya, 1 mazhab pun belum beres. Dan ada 1 kalam dari guru kami, Syekh Badi Said Al-Laham. Jika kamu betul-betul mutola'ah 1 mazhab saja, kamu akan temui semua keragaman mazhab di dalamnya. Oleh karenanya, saya sampai hari ini tidak pernah pindah mazhab dari Syafi'i. Tapi hanya untuk ngambil berkah aja, ngamalin yang lain itu. Hanya tabarruk. Karena kami dapat ijazah 4 mazhab, Bang Dik. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, bahkan ada mazhab di luar itu. Ada mazhab Tsauri. Pernah dengar nggak mazhab Tsauri? Belum. Ya udah deh. Gitu ya, Teh siapa tadi? Teh Fani, Teh Fina? Jubaidah apa siapa ya? Yang penting semuanya mewariskan ilmunya dari pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Terima kasih juga pertanyaannya ya. Kelihatan kamu tuh cerdas gitu, berpendidikan. Maksudnya enak Buya kalau yang belum nikah sama dia bakal punya anak, anaknya tuh akan dididik dan jadi pintar. Capek lo punya, termasuk suami ya, punya istri yang tidak bisa mendidik anaknya, itu kan susah. Pertanyaan, tahu aja sih. Ini yang paling ngeri kalau mau Buya deket nih, dia tahu isi hati kita. Dan itu benar semua. Tadi yang laki-laki ada pertanyaan terakhir ya, setelah itu kita tutup. Assalamualaikum, selamat malam Abuya, sahabat-sahabat sekalian. Abuya, saya Tamil Selvan, saya seorang Hindu. Saya berterima kasih
hari ini saya diterima begitu hangat di acara ini, di pengajian ini. Saya juga salah satu seorang fans dari Abuya. Ini bentuk toleransi keberagaman kita, saya kira. Izinkan saya bertanya, Abuya. Tadi Abuya sudah menjelaskan tentang rasa senang. Nah, saya mendengarkan dengan begitu hikmat. Rasa senang itu berkorelasi kepada bangga diri lalu ria. Lalu Abuya tadi memberikan tips, ada passwordnya ketika kita ingin mengungkapkan rasa senang. Kadangkala rasa senang itu kita niatnya itu memang tulus, tapi yang mendengar itu irinya di situ. Ketika dia mendengar dan tercipta iri, itu menjadi dosa. Apakah kita yang dengan tulus mengungkapkan itu dan secara tidak langsung menjadi penyebab dosa, itu ikutan dosa? Terima kasih, Abu ya. Bagus, Bang Tamil. Ini lebih islami dari orang Islam nih pertanyaannya nih. Sudah mulai masuk ke dimensi sufistik ini ya. Mungkin karena beberapa betul ajaran Hindu itu ada irisannya dengan tasawuf. Ya, mungkin dulu sumbernya juga dari nabi-nabi Allah ya. Kalau kata Imam Al-Jili, Hindu itu dari Abraham bahasa Sanskertanya Brahmana. Wallahu alam. Abraham itu Ibrahim kan? Mungkin dari beliau itu kebijaksanaan tadi. Baik. Ada password ketika kita hendak sharing nikmat Allah. Masalahnya pendengar kita telinganya gak selamat, matanya gak selamat, apalagi komentar dia dan statusnya. Ya begitu ya. Itu yang disebut waham. Kita khawatir dengan komentar orang, itu yang disebut waham, angan-angan. Nanti apa kata orang? Inilah yang terjadi kepada kebanyakan orang yang tidak jadi usaha, karena sebelum usaha dia takut gagal. Usahanya belum dimulai tapi takut gagalnya sudah mengganggu. Dia belum usaha tapi takut gagalnya sudah keluar. Belum belajar tasawuf, sebab itu sudah takut gila. Emang ada orang belajar tasawuf gila? Kan gak ada. Yang ada itu orang gila handphone, gila Instagram, gila YouTube, gila TikTok, gila dunia, kerja pulang pergi pagi, pulang malam, itu nggak disebut gila. Saya heran. Gila orang zikir cuma 2 jam, sejam disebut gila. Jangan-jangan ente yang gila, beneran gila ya. Ente pade. Lalu gimana? Kembali ke Bang Tamil. Ada yang kedua. Ini pesan Imam Ghazali. Al-Ghazali ini orang Persia. Di satu negeri namanya Tus ya, sekarang di Iran. Iran sebelahan dengan Afgan dekat dengan pusatnya Hindu ya. Kata Imam Ghazali, kullu man'um kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Pasti ada yang iri. Terus gimana menghadapinya? Di dalam Al-Quran kami ada 2 surat terakhir, itu Al-Falaq. Di ujungnya kita berlindung dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada pemilik manusia, pemilik alam semesta, dari keburukan makhluk, dan di ujung ayat dari keburukan orang yang hasad saat dia hasad. Apakah kita akan berhenti sharing nikmat Allah karena ada orang hasad? Tidak. Kita hanya harus bersiap bahwa setiap nikmat yang kamu dapat pasti ada orang yang iri. Cuma itu. Dan itu sunnatullah, itu hukum alam. Dan orang yang iri itu bukannya dia sebenarnya sedang jahat ke kita, dia sedang jahat ke dirinya. Kenapa? Orang yang iri, dengki itu kan dia berpikir Allah itu salah mentakdirkan sesuatu. Dia menuduh pemilik alam semesta
salah menjalankan takdirnya. Jadi jangankan kepada kita, kepada Tuhan pun dia sudah keliru berprasangka. Jadi kalau ada orang iri ke kita, nggak usah kemudian kita iri balik atau kemudian berhenti. Lanjutkan sharing nikmatnya. Jadi Bang Dik terus berkarya dan share di Instagramnya. Tadi nyuruh ngurangin, ya. Tapi khusus Bang Dik dia punya kelebihan di situ. Ya. Apapun yang teman-teman punya, sharing aja, ceritakan. Tapi dengan password tadi. Ini rahmat Allah, ini dari pemilik alam semesta, ini bukan punyaku. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita. Jangan terganggu dengan kata-kata orang, ya. Tidak ada yang mengganggumu, membelenggumu, melebihi angan-angan. Itu dia angan-angannya, kata-kata orang dan lain sebagainya. Sudah tengah malam, Bang Dik. Terima kasih Buya. Besok pagi masih ada majelis pada subuh kajian akidah dan jam 8 kajian Khosais Muhammadiyah. Semoga sebagian ada yang masih bisa ngikutin, ya. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa sama ya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah. إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. وإلى حضرة سيدنا المهدي خليفة الله في العالمين. الفاتحة. بسم الله. وإلى روح سيدنا الخضر بليع بن مكان أبي العباس. الفاتحة. ولا أئمتنا أهل السنة والجماعة، خصوصا سادتنا لطرق الصوفية سيدنا محي الدين القطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي ومحمد بهاء شاه نقشبندي وأحمد تجاني والسماني والرفاعي والإدريسي ومولانا خالدي وأصولهم وفروعهم، وخصوصا إلى ساداتنا للطريقة المحمدية الأحمدية الخديرية المهدية. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. جماعة يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك yang kuat ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam bil arwah ruhil arwah sinil mahdi khalifatillah al-fatihah